Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus menggebrak. Setelah sebelumnya ada makan gratis, ada sekolah gratis, dan sekarang gebrakan yang baru adalah penghapusan piutang UMKM. Tentu saja ini untuk meningkatkan kesejahteraan semua orang, karena UMKM adalah masyarakat kecil yang saat ini banyak terdampak ekonomi. Apalagi kemarin inflasi kita ada di angka minus, kemudian juga nanti akan ada kenaikan PPN menjadi 12%. Apakah penghapusan ini hanya lipstik belaka atau memang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Kita ada di Pol-Polan. Pol isinya, Pol serunya. Bersama saya Rasif Sregar, dan saat ini saya sudah bersama dengan Bung Yanuar Rizky, analis ekonomi dan juga magister hukum ekonomi. Ya, saya udah dokter juga sih. Dokter juga sekarang ya. Nah, hukum ekonomi penting karena ini undang-undang yang kita bahas. Nah, ini bro, tentang PP nomor 47 tahun 2024, yaitu peraturan pemerintah penghapusan piutang tagih untuk UMKM. Kalau secara umum dulu, menurut bro ini lipstik pemerintah atau ini kebijakan yang sangat inovatif atau seperti apa? Gini, kan kalau orang mengatakan bahwa akan terjadi hapus tagih terhadap piutang dari perbankan ke UMKM, ya dihapus. Ya. Berarti kan akan berdampak terhadap laporan keuangan ataupun kondisi keuangan dari bank. Sederhananya begitu. Sederhananya bank begitu. meminjamkan kepada orang, kemudian utangnya dihapus, maka banknya rugi dong. Rugi. Nah, kan penghapusan buku ini memang harus ada dua nih. Ada memang penghapusan buku secara akuntansi. Ada penghapusan buku secara hukum. Ya. Nah, kita mungkin harus pahami dulu, Bang Latif, sebelum kita menjawab ini sebenarnya lip service. Atau memang kelihayan dalam memanfaatkan strategi, ya kan, terutama karena kan baru memerintah gitu ya. Nah, gini, perbankan itu ya, kalau dia punya aset kredit, jadi kalau orang dikasih kredit sama dia di neracanya di sisi aset itu punya aset kredit, ya aset kredit. Nah, aset kredit ini dalam bentuk hak tagih, gitu ya. Nah, selama ini yang selalu menyebabkan krisis di perbankan, dimanapun juga. Jadi misalnya krisis kita 98, ya. Krisis kita 98, begitu sisi aset produktif di kanannya itu, di neraca yang aktifannya itu bermasalah, misalnya Senturi ternyata isinya surat berharga bodong, ya. Kemudian juga misalnya waktu dulu kita Krismon, BMPK-nya dilalui, gitu ya, sehingga akhirnya nilai pemberian kredit dengan nilai asetnya terlalu besar pemberian kreditnya daripada nilai asetnya. Sehingga akhirnya begitu terjadi krisis, ya krisis itu karena dari sisi kewajibannya banyak yang harus mereka bayarkan, sementara asetnya tidak bisa dieksekusi, ini selalu mengakibatkan koreksi terhadap yang namanya ukuran perbankan itu masih bisa hidup atau tidak, yang disebut dengan CAR, Capital Adequacy Ratio. Ya. Nah, ketika tahun 2008, ya tahun 2008 terjadi krisis dari kredit perumahan, jadi kredit perumahan itu, bank itu punya hak tagih, Bang Latif, gitu ya. Di Amerika nih, bank itu punya hak tagih, kredit-kredit KPR-nya, dia punya hak tagih kepada orang-orang yang memang membeli rumah pakai KPR. Tapi ini di kelompok yang sangat bawah, kelompok income bawah lah. Nah, hak tagih ini dijual lah oleh bank ke perusahaan investasi, perusahaan sekuritas lah, ya. Nah, perusahaan sekuritas hak tagih ini dijual. Nah, begitu macet kreditnya di bank, ya karena si orang-orang ini kena PHK lah di Amerika Serikat. Tadi yang Bang Latif katakan, karena inflasi yang tinggi di Amerika waktu tahun 2005-2006, suku bunganya naik. Nah, mereka nggak bisa ngejar, macet lah tuh kreditnya. Tidak pendapatan, tidak bisa lagi membayar tagihan tadi itu. Tagihan. Ini menjadi dampaknya spiral gitu. Jadi artinya bukan hanya di bank loh di Amerika Serikat, karena hak tagihnya pun sudah dijual ke pasar. Itulah yang disebut dengan krisis 2008. Krisisnya sebetulnya dari tradisional perbankan terkait dengan kredit, tapi juga sudah ada sekuritisasi ke pasar keuangan, sehingga krisisnya itu menjadi besar dan makin berdampak ke dunia lah. Ya. Nah, pada waktu itu akhirnya Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, mengalami apa yang dialami juga oleh Bank Sentral kita tahun 98. Dia harus melakukan penyelamatan.
Nah, penyelamatan itu dilakukan dengan yang disebut dengan bailout. Jadi bailout itu aset-aset yang bermasalahnya itu diambil oleh operasi bank sentral, operasi moneter. Kemudian bank sentral menginjeksi lah. Ya kan, bantuan likuiditasnya, bantuan modalnya gitu ya, seperti dulu kita BLBI. Artinya bailout itu negara mengambil alih kerugian korporasi. Jadi kerugian perbankan terutama diambil alih oleh negara. Hak tagihnya dan juga segala macamnya itu jadi ke negara. Nah, singkat cerita, setelah 2008 itu di dunia ini berkembang. Ini nggak bisa nih kayak gini terus. Dengan model bailout. Negara akan rugi terus kalau begini karena dia bilang kita tuh seolah-olah sebagai investor di pasar keuangan, di pasar modal, kena tipu. Seolah-olah ekonomi ini nggak ada apa-apa, ternyata isinya kopong. Begitu mereka bermasalah, bailout-nya gede. Nah, muncullah isu... termasuk Senturi gitu? Senturi juga sama. Nah, muncullah di IAFS itu ya, jadi Dewan Standar Akuntansi Internasional, usulan dari G7 ya, dari G7, usulan dari Bank Sentral di G7, ini bukan negaranya nih, tapi Bank Sentralnya, bahwa mereka menginginkan dirubah konsepnya dari bailout ke bail-in. Apa perbedaannya mendasar? Perbedaan mendasarnya gini, jadi dalam bail-in ini, kalau misalnya sudah tidak bisa menagih, kalau dulu gini Bang Latif, gitu ya, sebelum ada konsep bail-in ya, misalnya saya punya sebagai bank nih, Bang Latif punya hutang ke saya. Katakan hutang Bang Latif 100. Bang Latif kemudian tahun ini macet, ya. Di aset itu akan saya tulis, ya. Saya punya piutang di Latif 100. Di Latif 100, tapi dirinci bahwa yang kualitas aktiva produktifnya berapa. Itu ada standar akuntansi lama. Misalnya kalau macetnya baru 1 tahun, maka akan ada diskonto misalnya 10% di standar akuntansi lama. Jadi ditulisnya adalah aktiva produktifnya menjadi 90, 10-nya cadangan kerugian, aktiva totalnya tetap 100, tapi tetap di balance sheet. Tetap masuk tetap ada di balance sheet. Jadi kalau orang ngelihat bottom line-nya, ya tetap ada gitu, tidak dibiayakan. Nah, ini kemudian yang dianggap oleh banyak investor mengelabui investor. Karena ternyata angka neraca yang segitu tuh sisanya banyak cadangan kerugian. Yang sebetulnya kalau tertagih ada, kemungkinan tidak tertagih juga besar. Nah, begitu dia terjadi krisis, cadangan kerugian inilah yang memakan bailout itu tadi. Jadi dalam konsep bail-in, ya udah kalau gitu, setiap kualitas aktiva produktif dinilai sudah tidak produktif, langsung dibiayakan, namanya di-impair, Bang Latif. Jadi misalnya tadi yang 100 saya itu masuk kemana dia? Langsung ke rugi laba. Jadi dibiayakan sebagai rugi. Tidak ada kamuflase bahwa udah lu rugi karena ada 100 nggak bisa lu tagih di tangan orang. Itu harus dilempar. Itulah konsep bail-in. Jadi artinya bahwa begitu tahun berjalan sudah ada masalah, bank itu sendiri sudah menyerap resiko kerugiannya, itulah bail-in. Artinya mempengaruhi laba tahun berjalan dia. Ya kan? Nah, di-impair. Jadi kalau dulu itu tetap ada dalam neraca, kalau dengan konsep baru bail-in itu di luar neraca. Langsung ke rugi laba. Nah, terus kemana gitu? Kalau kayak gitu orang bilang, oh berarti secara akuntansi udah hapus tagih dong, hapus buku. Karena bank sudah tidak mencatatkan karena bank itu sudah menyerap sebagai kerugiannya. Ya kan? Enggak, karena ada yang disebut dengan istilahnya tuh AIDA, aset yang dalam agunan. Jadi setelah itu tuh ada 2 buku konsep bail-in ini. Ada satu dibiayakan langsung, di-impair, ya. Tapi hak tagihnya tidak ditutup, Bang Latif. Tetap dia ada buku hak tagih secara hukum. Nah, kalau nanti suatu saat itu bisa dilakukan penagihan, dia akan muncul jadi pendapatan lain-lain, recovery namanya. Pemulihan terhadap aset yang sudah dibiayakan. Ya. Nah, sampai di situ, kita, Indonesia ini baru meratifikasi di standar akuntansi, jadi internal accounting standard, gitu ya, diratifikasi dalam pernyataan standar akuntansi di Indonesia itu untuk buku tahun 2020. 2020 ke sini. Nah, 2020 ke sini. Itu sempat ramai, Bang. Terutama kalangan perbankan. Kalau kita meratifikasi IAS itu, ya terutama terhadap impairment kayak gitu, wah, kita bank bisa langsung membiayakan uang yang banyak dan sebagainya.
adalah masa transisi. Karena kalau di dunia udah dilakukan sejak 2014, di dunia pun juga ada dampaknya dengan konsep bail-in itu. Nah, dalam masa transisi ini ada gampangnya itu ada istilah itu cut off deh. Nah, untuk yang lama-lama gitu ya, itu kita ada transisi standar akuntansi lah. Ya. Tapi yang setelah 2020 kita terapkanlah bail-in gitu ya. Oke. Pinjaman setelah 2020 yang ada di buku 2020. Yang ada di buku 2020. Okay. Buku 2020. Jadi kalau yang buku 2010 kan seharusnya juga langsung dia impair ya. Tapi kan itu kan di buku lama lah gitu. Tapi ketika kita cerita buku operasional tahun 2020 sudah menggunakan standar akuntansi yang PSAK 70, 71, 72 itu. Oke. Nah, artinya Bang Latif, kalau sampai situ ya, kita anggap saja ada UKM. Ya. Jadi pertama kali yang dikatakan oleh Menteri UKM yang Maman Abdurrahman, dia bilang ini bukan semua UKM. Ini UKM yang kena COVID, bencana alam, gempa, begitu kan? Ketika dia keterangannya. Saya memaknai, kalau kayak gitu, berarti ini semua periode COVID. Di atas 2020 dong. Di atas 2020. Kalau sudah periode COVID, di atas 2020, kan pemerintah juga waktu itu banyak mengeluarkan kur terkait COVID. Ya kan, kur segala macam gitu ya. Kalau terkait COVID, sebetulnya asumsi orang bahwa ini akan mengakibatkan kejut ya, efek kejut ke banknya, terutama misalnya BRI yang kasih banyak, tidak akan terjadi. Karena sih sudah di bail-in oleh dia ketika di 2021-nya udah macet, di 2022-nya sudah macet. Jadi kalau saya sampai ke titik ini memang secara populisme, kesannya pemerintah melakukan pemutihan, tapi tidak akan punya dampak terhadap bank. Karena mereka tidak menagih untuk utang yang tidak berdampak pada neraca keuangan. Jadi gini maksudnya, begitu pemerintah menerapkan ini, bukan sekonyong-konyong bank kemudian harus mengimper sejumlah tertentu, sehingga akhirnya labanya BRI di tahun 2024 ini jatuh karena penghapus bukuan itu. Enggak, karena penghapus bukuan sudah di bail-in di belakang itu loh Bang Latif. Itu pemahamannya Bro yang dokter ekonomi terhadap undang-undang ini. Tapi ternyata di masyarakat, kemudian mereka merasa hanya lihat judulnya, penghapusan UMKM. Kalau gitu utang saya ada, harus tidak dibayar dong. Dia tidak melihat lagi kriteria yang ada di dalamnya. Nah, lalu mereka bilang, lah ini pemerintah sebenarnya hanya sekedar bikin heboh, tapi ternyata banyak kriteria-kriterianya. Banknya saja harus bank BUMN. Kalau dari bank lain tidak ditanggung. Nah, bagaimana kemudian menjelaskan ini ke publik bahwa ya itulah kan artinya kalau secara komunikasi politik ngomong dulu. Nah, ya kan ngomong dulu punya efeknya yang besar. Nantinya urusan belakang. Jadi sebagai orang politik, pemerintah itu ya ini strategis politis dapat. Teknisnya urusan bank. Urusan bank. Bukan urusan gini loh. Jadi intinya di sisi bank sendiri, terus kenapa di bank BUMN? Karena pemegang sahamnya pemerintah juga. Untuk menghapus bukukan secara hukum, Bang Latif, itu nggak mudah. Jadi meskipun bank itu sudah melakukan impairment, bail-in, status hubungan Bang Latif sebagai orang yang pinjam kredit dengan bank tidak terhapus secara hukum. Jadi bukan berarti gini loh, setelah bank itu melakukan pembiayaan, gitu ya, orang kemudian mengatakan, oh berarti utang saya udah dihapus sama bank. Tidak, secara hukum tidak. Dia makanya punya rekening yang disebut rekening AIDA tadi, ya kan, untuk pemulihan. Nah, untuk menghapus kayak gini itu sangat jarang dilakukan, dimanapun juga, ya kan. Nah, political will yang ditunjukkan pemerintah, dia mengambil keputusan hukum. Jadi yang tadinya ada dalam AIDA ini dihapus betul hak tagihnya oleh pemerintah terhadap UMKM ini. Nah, dampaknya apa? Kalaupun yang ada dalam rekening AIDA ini, jadi misalnya Bang Latif, ya, Bang Latif tuh ada di rekening AIDA. Di bukunya bank udah nggak ada sebetulnya di neracanya karena sudah di bail-in. Tapi Bang Latif tuh tidak akan bisa ngambil kredit ke bank manapun karena BI checking. Karena kartu merah. Jadi semua yang macet di AIDA itu itu yang dihilangkan. Itu masuk ke dalam BI checking.
Nah, checking di Bank Indonesia. Nah, sehingga yang dikatakan oleh pemerintah, oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, segala macam, ini untuk membukakan lagi akses kepada UMKM untuk mendapatkan kredit lagi. Sehingga tadi yang kena kartu merah gara-gara ada di rekening AIDA itu dihapus. Dihapus. Itu yang dihapus. Itu dihapus. Jadi hak hukumnya, jadi secara hukum dihapus. Begitu secara hukum dihapus, maka bank, ya kan kalau dibiayakan kan sudah, jadi laporan keuangannya tidak berpengaruh, ya. Tapi dia akan melakukan penghapusan secara hukum yang ada dalam catatan laporan keuangannya, bahwa sejumlah tertentu yang dalam rekening AIDA ini dihapus oleh keputusan hukum. Atas dasar keputusan hukum ini, maka si bank akan mencabut orang-orang yang dihapus bukukan ini secara hukum dari BI checking. Orang ini menjadi bankable lagi. Menjadi bankable. UMKM tuh dia tidak terkena tadi garis merah tadi itu. UMKM ini kena bankable lagi. Nah, cuman kan sekarang pertanyaannya gitu ya. Di masyarakat banyak dengan model kesimpulan gini, seolah-olah kan asal punya hutang sama bank dihapuskan. Enggak, ini yang dihapuskan itu sebetulnya yang sudah terbail-in. Jadi terbail-in itu kalau bahasa mudahnya ke publik itu apa ya? Sudah dibiayakan sama banknya. Itu kan bahasa perbankan. Bahasa kalau kita lihat di pasal, kalau di bahasa publiknya, dia tetap punya hutang ke bank. Punya hutang. Tapi dari sudut pandang stabilitas sistem keuangan, banknya sudah mengambil alih gitu. Jadi artinya gini, kenapa Menteri Sri Mulyani mengatakan bahwa ini political will gitu ya? Kan orang menghitung gitu. Kalau misalnya kita dilakukan kayak gini, berarti perbankan kita akan mengalami kerugian kan karena penghapus bukuan. Nah, ini sebetulnya trikinya kan sudah dilakukan, Bang Latif. Ya kan, sudah dilakukan. Jadi saya ngambil satu kebijakan yang sebetulnya tidak akan menciptakan gempa bumi di bank. Untuk banknya tidak akan terjadi gempa bumi. Populismenya saya dapat. Berarti sebenarnya ketika kemudian di publik menjadi ribut, ya itu resiko narasi sebetulnya ya. Resiko narasi, cuman publik terjebak dalam narasi ini juga. Dalam narasi ini kan kemudian makanya muncul lagi kriteria. Kalau kita lihat setelah kriterianya kan yang dapat itu ada beberapa kan gitu ya. Kriterianya di pasal 6A itu nilai pokok maksimum 500 juta. Berarti sebetulnya UMKM yang miliaran itu nggak kena juga. Kemudian telah dihapus bukukan minimal 5 tahun. Iya. Jadi berarti sudah di bail-in. Sudah tidak ada dalam neraca tadi itu. Bank. Kemudian bukan pinjaman yang dijamin asuransi. Ini apa maksudnya? Jadi gini, kalau pinjaman yang dijamin asuransi kan ada juga asuransi pertanian ya. Walaupun kita belum punya sebetulnya. Jadi kalau ada asuransi pertanian itu saya ngambil kredit, ngambil kredit begitu saya gagal tidak bisa bayar, diambil alih. Asuransi yang bayar. Jamkrindo itu salah satunya. Asuransi yang bayar gitu ya. Nah, kenapa dia tidak termasuk yang sudah diasuransi? Berarti pemerintah kalau hak kayak gitu, sebetulnya kan pemerintah harus juga menghapus masalah di asuransinya. Jadi dia mensimpelkan masalah gitu. Jadi kan misalnya kan katakan saja asuransinya Jamkrindo. Saya hapusin nih dari BRI, ya kan? Tapi BRI hubungan sudah bukan lagi dengan Bang Latif, dengan Jamkrindo. Nah, berarti kan Jamkrindo sendiri harus ada produk hukum lagi. Dan di PP ini tidak masuk aturan itu. Dibatasi, didemarkasi dengan ini aja pasal tadi. Karena kan asuransinya belum tentu BUMN, Man. Bukan pinjaman yang dijamin asuransi. Peminjam, debitur, tahu nggak mereka bahwa utang mereka itu dijamin asuransi? Tidak. Siapa yang tahu itu? Ya, mereka ketika ngambil. Tapi asuransi pertanian itu kan baru wacananya Jokowi waktu kampanye, Bang. Belum ada juga sebetulnya. Jadi sebetulnya itu tuh dia mungkin mengantisipasi kalau nanti mungkin dimanfaatkan juga oleh tahu-tahu ada UKM yang mungkin sama asuransi gitu ya. Jadi sebetulnya pasal itu sih nggak bunyi apa-apa karena sebetulnya asuransi pertanian, asuransi segala macam itu belum jalan. Jamkrindo itu tidak termasuk itu. Itu untuk usaha menengah. Termasuk, tapi maksudnya tidak dalam satu blending gitu loh. Satu blending kan KUR itu kan memang kalau idealnya ada asuransi panen, ya kan? Jadi ketika panennya gagal, asuransi yang menanggung. Tapi ini sampai sekarang belum jadi produknya. Kalau melihat situasi ekonomi saat ini, tadi inflasi, kemudian nanti ada PPN 12%,
yang nanti akan mengalami macet seperti di Amerika dulu itu, kehilangan pekerjaan itu kan orang di bawah. Itu peminjam kur berarti ya? Ya, tapi kalau kita membahas sampai ke sana ya, jadi kalau kita lihat dari peraturan itu, ya, timbul pertanyaan, Bang, ya, apakah semua akan dapat? Nah, ini. Ya, karena kalau semua akan dapat, berarti semua petani, kan yang dikenal ini kan petani. Petani dan nelayan. Petani dan nelayan. Okay. Berarti semua petani dan nelayan yang sekarang itu tidak bisa mengambil kredit karena kena BI checking, karena macet, akan dapat. Gitu kan? Akan dapat ampunan. Akan dapat ampunan dan bisa mengambil lagi kredit. Nah, fakta yang menarik gitu ya, fakta yang menarik itu muncul setelah ini rame-rame. Di banyak media lah, di media cetak segala macam, muncul gitu, petani bilang, wah saya untuk akses ke bank aja susah. Berarti selama ini dia nggak pinjam uang kan ke bank kan, Bang? Nah kan timbul pertanyaan, ini sebenarnya siapa yang dapat kredit awalnya? Ketika petani sendiri mengatakan, loh, saya jangankan dapat, akses saja nggak punya gitu ya. Nah kalau kita lihat, Bang, gitu ya, kalau kita lihat nih kan setelah dirinciannya kan terkait dengan perkebunan, sawit rakyat. Kalau sawit rakyat kan plasma inti plasma. Nelayan, gitu ya, nelayan juga kan terkait dengan plasma inti plasma. Jadi kalau kita baca peraturan pemerintah itu secara ke bawahnya, terus peternak susu kan gitu ya. Jadi yang dapat itu kan kebun, nelayan, yang peternak susu. Dan kalau untuk kebun rakyat, sawit rakyat ini dan juga nelayan, itu konsepnya kan plasma inti plasma. Ya, nah ini dugaan ya, analisa kita. Jadi analisa saya sebetulnya yang sawit rakyat yang kecil-kecil ini kan punya mitra yang gede, Bang. Perkebunan besar. Nah, si kredit yang diambil ini kan dinikmati yang gede sebetulnya. Jadi orang-orang ini nomini-nomini saja, ya kan? Ketika ini dihapus dari si petani tadi plasma ini, maka yang teruntungkan si pemilik perkebunan. Iya. Karena berarti kan orang ini jadi bankable lagi. Gitu loh, Bang. Jadi justru ada diwaspadai siasat lain. Ini pintu masuk kepada keuntungan dari oligarki gitu ya. Iya, kalau saya bacanya gitu. Karena bacanya ini ternyata terkait dengan plasma inti plasma. Iya. Terus misalnya ini dugaan juga. Misalnya nelayan yang mana nih? Kan kita juga misalnya di Pasena gitu ya, yang tambak udang gitu loh. Itu kan konsep relasinya begitu. Ya kan relasinya kan antara petani kecil dengan nelayan kecil dengan off taker kan. Dibangunkan tapi harus bayar ke mereka, harus jual ke mereka. Iya. Kalau sekarang yang di bawahnya ini gitu ya, bisa juga ngambil kredit, saya juga tidak perlu melakukan refinancing kepada yang di bawah saya. Yang melakukan refinancing kan perbankan. Nah, jadi kalau menurut saya ide ini muncul agar yang ini jalan kan. Nah, jadi itu yang menurut saya itu yang akan lihat. Terus kemudian yang soal peternak susu ya. Saya ngelihatnya kan gini, Bang. Ini kan ada yang program itu nanti akan ada susu. Susu itu kan akan ada impor susu segala macam. Nah, kalau pembiayaan impor kan pakai kredit bank juga. Kalau yang saya dengar sih peternak susu di Bali apa yang dapat ya, koperasi susu di Bali. Kan gini, Bang, untuk saya menjadi importir dalam semua produk terkait dengan produk komoditas ini, saya juga harus produsen. Jadi si koperasi ini harus produsen juga? Ya, misalnya gini, saya ambil contoh. Ambil contoh misalnya orang mau memasukkan impor pupuk. Ya. Ini berdasarkan aturannya, harus ditanya dulu ke produsen pupuk. Dalam ini kan kalau di kita kan BUMN pupuk semua. Menurut produsen pupuk, apakah semua produksi pupuk itu sudah habis? Artinya apa? Izin impor akan diberikan kepada produsen. Ya kan? Nah, sekarang peternak susu, ya. Begitu dia mengatakan, oh yang dihasilkan ini kurang, dia menjadi punya hak jadi importir juga. Jadi saya membacanya, ini rangkaiannya sebetulnya, yang dihapus bukukan ini agar jadi bankable, karena terkait dengan bisnis-bisnis yang sebetulnya juga dengan sekitaran juga. Tapi ini analisa ya. Analisa gitu. Tapi kan, jadi kalau berdasarkan datanya sih memang ini sesuatu yang bisa dilakukan, karena sudah di bail-in 5 tahun. 5 tahun berarti 5 tahun sudah dibiayakan oleh banknya. Tidak akan memberikan dampak ke banknya. Kemudian saya membuat ini menjadi bankable. Ya kan? Kalau tidak ada
segala macam kan orang kan nanya gitu. Kalau gitu semua akan dapat. Enggak. Gitu loh. Tapi kan ada yang namanya moral hazard ya. Merasa, loh kok dia dapat? Saya kok nggak dapat? Kan nggak akan detail dia seperti Bro Yanuar bahwa, oh iya kamu bukan KUR, kamu tidak dijamin asuransi sesuai aturan. Bagaimana kemudian literasi ke publik itu bahwa ini bukan berlaku untuk semua? Ya intinya secara komunikasi politik yang besar, Ya, dapat. begitu nanti teknis di bawah, urusan bank. Gitu kan? Urusan ya orang gerundel-gerundel ya, kecuali kalau nanti yang gerundel-gerundel ini ada yang mengorganisir ya. Ya kan, entah itu NGO, entah itu serikat petani, serikat nelayan ya. Kalau itu ada yang mengorganisir mungkin akan jadi keramaian ya. Tapi kan kayaknya kalau saya lihat nih sekarang ini pede banget ya. Pede banget bahwa segala sesuatu tuh bisa diatasi gitu ya. Jadi artinya kan nggak kayak dampaknya gampang lah diatur gitu ya. Ya APH lah, kita nggak usah bicara lah ya. Artinya kan macam-macam kena APH lah gitu ya. Jadi artinya kan, jadi kayaknya sih ini lebih kepada menimbulkan trust terhadap pemerintahan baru, ya kan? Walaupun secara teknis sih sebetulnya tidak sedetil ini. Tapi gini Bang, kalau kita mau analisa lebih jauh ya, yang saya khawatirkan tuh gini Bang, ini kemudian ya kalau saya juga pengusaha besar. Saya juga punya loh yang ke bail-in sama bank, yang macet. Pinjaman besar itu juga ada sistem bail-in ya? Ada, semua Bang. Bang Latif, kita berandai-andai gitu. Kalau sekarang saya ngomong gitu, ya kan ke pemerintah. Tuh lihat nih, kita ngapusin UKM segini aja, banknya nggak ada apa-apa kan? Oh, kalau begitu kita hapus aja yang gede-gede ini. Ya, karena yang gede ini juga punya masalah BI checking loh Bang, yang salah. Karena kalau saya lihat data ya, di 2023 itu KUR itu gede loh, 260 triliun. Ya. Yang diterima oleh 4,6 juta debitur. Nah, NPL-nya itu yang macet hanya 2%. Sebetulnya kecil ya? Kecil. Dan itu sudah di-bail-in kan? Dan sudah di-bail-in. Nah, tapi coba sekarang Bang Latif lihat ketika COVID, yang gede-gede, kreditnya macet, itu di-bail-in juga sama bank. Tapi kan dengan muncul kayak gini, testing the water, ternyata nggak ribut. Nggak ribut, bahkan di banknya bukan nggak jadi apa-apa. Muncullah nanti ide baru setelah membantu UKM. Bukannya sudah dipagarin nih, nilai pokok pinjaman maksimal 500. Dari yang ini sih begitu. Tapi kan kalau ini nanti smooth, akan ada PP baru. Akan ada PP baru menolong industri besar atas nama segala macam. Iya, karena itu kan UMKM ini usaha menengah, mikro, kecil, menengah. Ternyata menengahnya itu miliaran ya. Ya, tapi kan kalau misalnya nanti setelah UMKM ini selesai, misalnya nanti hilirisasi. Iya. Hilirisasi mungkin pengusaha batu baranya ada kredit nyangkut juga. Ya kan? Boleh karena dong. BI checking. Atas nama pembangunan. Ya kan? Ini dilepasin dari BI checking. Kalau dihapusin dari BI checkingnya kan keputusan hukum. Tapi dia akan ngomong kan, kalau ngapusin angka U yang gede, banknya ada apa-apa. Dia akan ngambil contoh yang di UMKM kan berhasil. Itu juga yang harus dicermati ya ke depan ya. Jadi jangan sampai bahwa ini jadi jurisprudensi untuk nanti orang juga menghapus bukukan hak hukum gitu ya. Jangan sampai kebijakan populis yang seolah-olah pro rakyat kecil, ternyata itu dijadikan pintu masuk untuk menolong oligarki. Betul, karena setelah COVID kan sebetulnya kalau kita lihat suaranya Kadin, suaranya yang besar-besar kan, memang ada keinginan untuk memberikan restrukturisasi terhadap kredit, gitu ya. Jadi artinya kan ini kan harus dicermati juga. Gitu. Nah, ini tadi kita bahas sedikit KUR. Ternyata KUR kan jutaan orang juga debiturnya. KUR sepertinya tidak masuk ya kalau menurut aturan di PP ini. PP ini hanya mengatakan mau petani dan nelayan itu kan dapat kreditnya dari KUR atau dari apapun, sepanjang dia masuk ke kriteria itu, dia akan dilakukan hapus hak tagih. Cuman kan balik lagi setelah kita lihat detailnya terkait dengan plasma inti plasma. Dan ada salah satu kriteria itu bahwa selain tadi yang tidak dijamin asuransi itu juga bukan program yang masih berjalan. Jadi hanya untuk program pinjaman yang sudah berhenti. KUR kan sekarang masih lanjut kan ya? Iya, kalau yang sifatnya istilahnya itu apa? Jadi pembiayaan berkelanjutan. Berkelanjutan. KUR ini berkelanjutan. Ada yang ada yang enggak.
Oke. Kalau yang berkelanjutan itu, misalnya saya dapat, ketika saya sudah membayar lunas, berkelanjutan oper ke teman saya. Atau si orangnya sama bisa nambah Ya. lebih gede. Oh, artinya sebenarnya kur juga jangan berharap termasuk dalam. Kalau berdasarkan itu, berarti tidak masuk. Yang kur berkelanjutan nggak dapat. Kur berkelanjutan istilahnya. Kur berkelanjutan. Tapi kalau yang kur itu juga ada yang tidak berkelanjutan. Gitu. Jadi tadi ada kriteria, artinya poinnya jangan terlalu senang dengan pengumuman penghapusan. Kalau sampai di kalimatnya penghapusan piutang UMKM, seolah-olah semua UMKM dihapus. Ternyata bukan. Bukan. Ada kriteria. Dari yang berkelanjutan tadi itu makin jelas bahwa sebetulnya ini menghapus yang sudah diimper. Di bail-in. Karena kalau berkelanjutan, dia kan masih hidup terus Bang Latif. Iya, kan? Jadi belum ada impairment-nya sebetulnya. Karena dia berkelanjutan kan, masih dikasih. Oh, kalau berkelanjutan tidak di-impairment sama kan gini, bank? Misalnya bank ya. Kita omong aja kur yang sifatnya berkelanjutan 3 tahun. Oke. Total diberikan kreditnya katakan aja 120 juta, oke. Ya, 120 Tapi juta. untuk 3 tahun. Untuk 3 tahun. Tahun pertama dikasih 40. Ya kan? Tahun pertama 40 ini, katakan saja dia macet bayarnya 5 juta. Oke. Kan dipotong dari yang barunya. Oh, jadi 40 yang kedua itu bukan 40 lagi. Bukan 35. 35. Oke. Ya kan? Jadi kan tidak ada aset tidak produktif. Iya. Kemudian begitu ini dipotong. Jadi memang belum ada bail-in ya. Tidak ada utang dia. Tidak ada utang dia. Jadi itu semakin mempertegas bahwa sebetulnya ini hanya menghapus sesuatu yang sudah diimper, yang tidak akan menciptakan apa-apa ke banknya. Jadi kalau ngikut PP ini, bank tidak ada masalah. Enggak. Mungkin yang mereka khawatirkan adalah moral hazard tadi moral itu. Hazard. Yang tidak masuk kriteria pun minta. Termasuk kur yang ternyata tidak dalam kriteria akan minta juga. Dia mungkin dia akan kerepotan lah menjelaskannya kan. Karena nggak dapat kan. 4,6 juta itu 2% yang macet. Dari 4 juta lumayan ya? Lumayan. Jadi kalau yang itu sih sebenarnya proses di banknya gampang sih. Dia cuman, karena kan dia sudah melakukan proses pembiayaan. Jadi laporan keuangan 5 tahun sebelumnya kan 5 tahun tadi 5 kan. tahun. Nah, sudah dilakukan pembiayaan. Cuman kan dia masih punya, secara hukum dia masih punya hak tagih kan. Ya dia tinggal berdasarkan PP ini, nasabah ini termasuk kriteria ini, dia kemudian masuk ke BI Checking, dicabut dari BI Checking. Baik, oke. Bicara tentang hukum, tadi Bung sempat singgung juga soal hukum. Ini kan sudah PP, bukan undang-undang, sudah PP. Berarti menunggu apa lagi supaya ini dilaksanakan? Udah, tinggal pelaksanaannya saya belum tahu nih, udah dilaksanakan harusnya. Tidak ada lagi aturan yang ditunggu lagi untuk juknis apa segala paling peraturan menteri kali ya. Peraturan menteri. Untuk teknisnya. Untuk teknisnya mengajukan ini segala macam. Jadi sebetulnya ini udah bisa berjalan ya. Ini yang kemudian orang-orang dia mendengarkan ini berharap banget sebetulnya. Ya, cuman penghapusan. Tapi ternyata kembali lagi ke kriteria kan. Ternyata tidak semudah itu Perbiso gitu ya. Ya. Ini yang kadang-kadang kita juga sama pemerintah ini harus jeli juga mendengar. Jadi ya secara komunikasi politik sih menurutku sih ya keren gitu. Move cerdas. Untuk awal pemerintahan meraih ini simpati ya. Menarik simpati kan. Kalau orang yang tidak terlalu paham secara akuntansinya, gila. Belum apa-apa aja udah sekian triliun kan gitu kan. Kita kan pemerintah hapus piutang tagih UMKM. Terus kan orang terus mikir kan, berarti pemerintah entah itu APBN, entah itu laporan keuangan Bank BUMN, diambil segitu. Ya kan? Ya nggak gitu. Karena memang sebetulnya kalau secara akuntansi, secara keuangan sudah dibiayakan 5 tahun kemarin. Jadi dia cuman ngambil putusan hukumnya aja. Kalau yang jalan sesuai kriteria, bank tidak bermasalah. Tapi kalau kemudian nanti ada keributan di lapangan, karena kemudian semua orang merasa berhak dengan ini baru ada secara teknis masalah ya. Masalah, ya banknya mungkin kerepotan ya. Kerepotan dalam di lapangan. Di lapangan. Kalau buku besarnya di kantor pusat, nggak ada pengaruh di situ. Cuman kan, sekarang dari buku besar itu, ketika dia ingin, kan sudah dibiayakan oleh dia. Ketika dia ingin menghapus BI Checking kan harus sesuai kriteria. Oke. Gitu loh. Jadi yang tidak sesuai kriteria tetap ada di BI Checking. Kecuali tadi itu ada kemudian orang yang ngomporin tuh, dia mau ke bank, udah boleh kok dihapus gitu ya. Itu baru ada konflik sosial kalau ada yang mengomporin. Kalau ternyata ikut ini, jangan terlalu ini juga dengan pemerintah ya. Jadi itu sih.
Baik, terima kasih penjelasannya. Sama-sama Bang Latif. Jadi clear semuanya. Mudah-mudahan juga ke publik menjadi clear. Ya. Ya. Sampai di sini Pol-Polan. Untuk Indonesia yang lebih baik, Latif Siregar pamit.